menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, mengajak orang lain, mendoakan orang-orang yang belum percaya, mendoakan orang-orang yang lalai, mendoakan orang-orang yang undur dari hadapan Tuhan. Aktif menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Melalui apa? Melalui ucapan dan juga melalui WA kita. Kita aktif, saudara. Makanya program gereja kita itu sekarang ditambahkan dengan mempublikasikan ke gereja. Bapa di sorga, itulah ungkapan hati kami mengiringi Yesus seumur hidup kami, mengiringi Yesus sebagai penyembahan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan hadir di rumah-Mu ini. Kami mau terus setia menyembah-Mu, mengagungkan-Mu dan memuliakan-Mu. Pada saat ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami, ajari kami agar firman-Mu dapat kami pahami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua agar dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 58. Tema kita hari ini semua aktif. Maksudnya semua kita jemaat Tuhan aktif ya, menjadi orang yang aktif bukan yang pasif. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Iya, sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Tema kita dari ayat ini juga, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau berbicara tentang giat, saudara, giat itu berarti terus menerus, giat itu konsisten, giat itu tidak kendor, saudara. Ya, kalau giat itu tidak berhenti, tidak menurun, tetapi terus menerus, saudara. Nah, kalau berbicara tentang terus menerus, giat, konsisten, saudara, ini sama dengan semua aktif. Tuhan menghendaki saudara dan saya yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni, giat selalu atau aktif selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa ini perlu saudara diingatkan kepada kita? Karena tanpa kita sadari, ada juga orang hanya sewaktu-waktu, kebalikan daripada giat tadi, ya. Sewaktu-waktu lagi mood dia aktif, lagi turun moodnya setengah aktif, lagi tidak mood sama sekali nggak aktif. Ada nggak yang seperti itu, saudara? Ada nggak yang hadir saat ini seperti itu? Atau tidak mau mengakui, ya? Karena memang mengakui itu sulit, saudara. Tapi itu memang kenyataan. Kalau kita mau jujur ngecek, saudara, ngecek ini contohnya ini. Jemaat GKRI Salom Pemakan ada 300 orang contohnya.
ya kan? Nah, yang 300 orang ini saudara, memang kenyataannya tidak konsisten saudara. Kalau dia konsisten aktif saudara, tidak akan mungkin terjadi ibadah sepi, ya kan? Tidak akan mungkin hanya sedikit yang melayani. Jadi karena memang kebalikan daripada aktif ini saudara terjadi. Nah, saudara sendiri yang menilai diri saudara. Apakah saudara jemaat yang aktif atau yang anggot-anggotan? Kita cek diri kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus memanggil dan menyelamatkan saudara dan saya, Dia katakan dalam 1 Korintus pasal 6 bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dibeli bukan dengan uang, tapi dibeli dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan kamu bukan milik kamu sendiri lagi, tetapi milik Allah. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, ini perlu terus tertanam dalam diri kita. Oh, saya sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Saya sudah dibeli dengan harga yang lunas. Tadinya saya tergadai dalam dosa. Tadinya saya dikuasai oleh dosa. Tapi kematian Tuhan Yesus menebus saya, menyelamatkan saya, melepaskan saya dari perbudakan dosa. Jadi sekarang saya bukan milik sendiri lagi, tetapi milik Tuhan Yesus yang menebus saya. Nah, kalau ini terus tertanam dalam hati setiap umat Tuhan, pasti akan terjadi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau ini tertanam. Tapi sering hal ini dilupakan saudara, diabaikan. Sehingga jadilah anak Tuhan yang pasif saudara, bukan aktif. Kalau lagi senang saya aktif, kalau tidak senang ya nggak apa-apa. Toh saya nggak dihukum Tuhan. Terjadi seperti itu saudara. Karena itulah banyak orang Kristen yang memang tidak konsisten aktifnya saudara dalam Tuhan. Kebalikannya sewaktu-waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting pelajaran bagi kita masing-masing. Yang perlu kita cek, kenapa saya tidak aktif? Ada apa dengan diri saya? Asal sedikit ada hambatan, sudah tidak ibadah. Pusing sedikit, sudah tidak ibadah. Apalagi biasanya ada tamu, sudah tidak ibadah. Begitu mudah saudaraku terpengaruh. Begitu mudah saudaraku keaktifan itu menurun. Ini perlu kita evaluasi diri kita masing-masing. Ada apa dengan saya? Apakah saya kurang menghargai pengampunan Tuhan Yesus? Apakah saya menganggap sepi keselamatan yang Tuhan berikan? Apakah saya tidak menyadari bahwa diri saya sudah dibeli dengan harga yang lunas, sehingga tidak dapat aktif dengan konsisten saudara, tapi sewaktu-waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berpesan kepada saudara dan saya. Yang pertama itu adalah berdirilah teguh. Kenapa ini kita diminta berdiri teguh saudara?
Karena rupanya manusia itu lemah, mudah dia saudara condong ke kiri, condong ke kanan seperti pohon yang kena angin. Kalau pohon yang akarnya kuat saudara kena angin pun, walaupun dia sedikit goyang ke kiri dan ke kanan, dia tidak tercabut saudara. Tuhan menghendaki saudara dan saya berdiri teguh. Berdiri teguh ini maksudnya saudara, kokoh di dalam Tuhan. Jangan mudah terpengaruh situasi dan keadaan. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang malas di sekitar. Jangan mudah terpengaruh dengan suara-suara sumbang di sekitar. Berdiri teguh. Kalau berdiri teguh ini mungkin diibaratkan seperti orang yang tegak lurus, tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan. Berdiri teguh saudara. Dia berdiri teguh bukan karena dia hebat, tapi karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan berikan aku kemenangan, berikan aku kekuatan. Hari ini aku berikan kemenangan bagiku. Aku tidak mau Tuhan mudah goyah. Aku tidak mau mudah terpengaruh. Berikan aku kekuatan untuk berdiri teguh. Nah, ini penting kita minta kepada Tuhan saudara. Kalau kita nggak minta, pasti ada angin mencoba untuk membuat kita oleng saudara. Kalau karena memang ada penyakit oleng, ya masih masuk akal. Saat ini pertigo saya lagi kambuh, jadi saya harus hati-hati ini berdiri, jangan sampai goyang. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki saudara dan saya berdiri teguh sebagai anak-anak Tuhan, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah goyah apapun yang terjadi dalam hidup ini. Saudara mau berdiri teguh? Amin. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, berdiri teguh. Dan yang kedua saudaraku, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Dalam hal apa saja ini kita giat saudara, ya kan? Mungkin kita berkata saya udah giat loh untuk cari nafkah, jualan saya dari jam 4 pagi sampai jam 8 sore malam, udah giat namanya. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya itu saudara, tapi giat yang dimaksud dalam pekerjaan Tuhan ini, yang pertama saudaraku, giat beribadah. Itu tidak ada tawar menawar, giat beribadah. Selagi mampu berjalan, saya terus giat beribadah. Selagi mampu berdiri, saya tetap giat beribadah. Giat beribadah. Nanti ada orang bilang saya dipengaruhi, katanya ngapain kamu rajin-rajin ibadah, emang kamu upahnya apa? Jangan terpengaruh, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetap kita berkata, saya akan tetap giat beribadah. Yang kedua saudaraku, giat dalam pekerjaan Tuhan ini yaitu giat berdoa syafaat saudara. Giat berdoa syafaat. Setiap malam kita diajak untuk berdoa syafaat dan membaca Alkitab. Kita praktekkan apa enggak? Atau hanya berlalu? Oh itu udah di share di grup, ya udahlah. Hari ini ada bola yang sangat menarik. Nanti berdoa syafaatnya besok pagi aja. Baca Alkitabnya besok pagi. Besok paginya kesiangan bangunnya karena udah telat mau kerja, akhirnya nggak baca Alkitab dan nggak berdoa syafaat. Ada nggak yang terjadi seperti itu? Halo, ada nggak? Nggak ada yang mengaku, ya. Jadi giat itu saudaraku berdoa syafaat tidak terpengaruh situasi dan keadaan. Kalau saudara nggak tahu pokok-pokok doa, saudara bisa foto yang ditaruh di layar. Saudara bisa bawa itu pulang ke rumah. Kan ada ya,
silahkan ditayangkan pokok doa syafaat. Saudara foto, bawa itu pulang ke rumah supaya tahu apa yang saudara doakan. Karena ada alasan orang nggak tahu mau didoakan apa ya, yang mau disampaikan kepada Tuhan apa ya. Dipoto saudara. Kalau saudara yang datang hari Rabu berdoa syafaat, saudara bisa juga baca di situ. Kalau saudara mau minta pokok doa syafaatnya, kami siap juga untuk membagikannya. Jadi tidak ada alasan nggak tahu apa yang mau didoakan, nggak tahu. Udah itu ada juga yang bilang kebanyakan itu pokok doa. Kalau doa syafaat itu bukan seperti doa mau makan. Tuhan berkatilah makanan ini menjadi kesehatan bagiku, amin. Itu bukan doa syafaat. Kalau doa syafaat itu memang pasti beberapa poin, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau doa syafaat kita setiap hari Minggu di penghujung itu 10 pokok doa. Giat berdoa syafaat. Saya perhatikan doa syafaat kita juga di tengah-tengah ibadah, di penghujung ibadah kita ini sekarang menurun, saudara. Saya nggak tahu apakah karena nggak punya suara atau malu memperdengarkan suaranya, nanti didengar kiri dan kanan, atau memang ngantuk berdoanya, atau berdiam diri. Saya dengerin, kok nggak ada lagi suara jemaat berdoa syafaat ya? Pada di mana? Ratusan orang loh, suaranya kemana? Kok segitu aja? Itu kan paling 5 menit saudara, paling banyak 5 menit. Kok segitu beratnya mengucapkan saudara? Saudara yang nggak hafal, lirik lagi ke depan. Karena tidak ada kewajiban harus tutup mata berdoa. Tutup mata itu adalah menghindarkan buyarnya konsentrasi. Jadi saudara kalau mau buka mata begini itu bukan dosa, baca aja. Tapi saya melihat memang antusias jemaat kita berdoa syafaat memang menurun saudara. Ini sangat menyedihkan. Dan saya sampaikan itu kepada Pak Gembala, udah 3 kali saya sampaikan, kenapa jemaat kita nggak kedengaran lagi berdoa syafaat di penghujung ibadah. Benar nggak berdoa dalam hati? Kalau berdoa dalam hati 10 poin itu bisa ngawur saudara. Tahu ngawur? Diulang lagi, pindah lagi, diulang lagi, karena berdoa dalam hati. Kalau bersuara biasanya itu teratur. Oh habis ini saya doakan ini dan ini. Antusias berdoa syafaatnya menurun, sangat menyedihkan. Padahal firman Tuhan berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi berdoa syafaat itu adalah pekerjaan Tuhan saudara. Karena kalau nggak banyak berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan, pasti menurun saudara. Jiwa-jiwa tidak ada yang tertarik kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah malas-malasan beribadah tidak terpanggil datang beribadah. Orang yang melayani Tuhan mulai suam-suam. Kalau tidak banyak pendoa syafaatnya. Jadi saudara jangan katakan, masa berdoa syafaat di penghujung ibadah itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bagi kita semuanya. Aktif berdoa syafaat. Dan yang berikutnya saudaraku, aktif terus untuk bersaksi, menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, mengajak orang lain, mendoakan orang-orang yang belum percaya, mendoakan orang-orang yang lalai, mendoakan orang-orang yang undur dari hadapan Tuhan. Aktif menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Melalui apa? Melalui ucapan dan juga melalui WA kita. Kita aktif
aktif, saudara. Makanya program gereja kita itu sekarang ditambahkan dengan mempublikasikan ke gereja kita sebanyak-banyaknya. Jadi semua kegiatan kita diliput dan dipublikasikan. Dan saudara boleh katakan itu GKRI Salom Taman Cibodas, supaya orang lain tahu. Karena merek itu berpengaruh, saudara. Dia pikir itu yang saudara posting di Papua, padahal itu GKRI Salom Taman Cibodas. Jadi merek itu jangan lupa, saudara. Baru dipublish. Jadi semua kegiatan dalam gereja kita memperkenalkan GKRI Salom kepada banyak orang, saudara, supaya banyak orang mengenal GKRI Salom dan banyak orang tertarik ke GKRI Salom, banyak orang datang beribadah ke GKRI Salom, dan banyak orang diberkati Tuhan di dalam GKRI Salom. Amin, saudara. Kita harus menyaksikan, bersaksi. Dan yang berikutnya, saudaraku, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, yaitu kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dalam pendanaan. Setiap program itu, saudaraku, butuh dana. Kewajiban kita memberikan persembahan syukur sesuai kemampuan. Kewajiban kita mengembalikan perpuluhan, yaitu 10% dari gaji kita. Kewajiban kita untuk pekerjaan Tuhan kita lakukan. Itu adalah kewajiban kita, saudara. Saya melayani Tuhan dengan cara ini, melakukan kewajiban saya. Jadi jangan tunggu orang lain. Walaupun ada juga yang agak-agak unik, ya. Dia ibadahnya kemana, kiriman perpuluhannya datang ke sini, dititip ke orang. Ya, terserah dialah. Keunikan yang seperti ini memang bagi saya kira-kira apa gitu, ya. Cuman dia merasa, daripada perpuluhan saya nggak masuk ke gereja. Oh, begitu. Jadi perpuluhannya masuk, orangnya nggak datang, saudara. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah perpuluhan kita masuk, tapi kita juga datang beribadah di gereja Tuhan, saudara. Jangan hanya titip, tapi badan kita ini datang sujud menyembah Tuhan dan mengembalikan 10% dari penghasilan kita, saudara. Karena kita tahu pekerjaan Tuhan di tempat ini butuh dana. Kita semua udah baca laporan keuangan yang bulan berapa saya lihat itu minus, saudara. Saudara pasti sudah baca, ya. Ada yang minus. Sebenarnya kalau 300 jemaat GKRI Salom aktif, saudara, aktif mengembalikan perpuluhannya itu kepada Tuhan, sebenarnya di gereja kita berlimpah-limpah, saudara. Ya kan? Pasti berlimpah-limpah. Nggak mungkin minus seperti itu, saudara. Nah, ini karena ada sebagian orang tidak giat, saudara. Sebagian orang ogah-ogahan. Padahal Tuhan menghendaki semua kita aktif melayani Tuhan. Semua kita aktif melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Semua kita aktif mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan dikatakan sebagian atau terserah atau anggot-anggotan, tetapi semua kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Maksudnya apa, saudara? Kita perlu memahami betul, pada saat kita giat bekerja bagi Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Itu berharga di mata Tuhan. Itu diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Tidak ada yang sia-sia.
Karena itu saudaraku, mari lakukan pekerjaan Tuhan itu dilihat atau tidak dilihat orang lain, dianggap atau tidak dianggap orang lain, dihargai atau tidak dihargai orang lain. Yang penting niatnya kita adalah hal yang berharga di mata Tuhan dan tidak akan sia-sia, pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin saudara, pasti diperhitungkan. Pasti Tuhan akan memberi upah bagi saudara dan saya. Tapi ingat, jangan giat motivasinya untuk cari upah. Berbeda dengan bekerja. Bekerja motivasinya untuk dapat gaji awal bulan. Tapi untuk Tuhan bukan gitu. Jangan, harus terbalik saudara. Kalau untuk Tuhan giat, Tuhan perhitungkan, kita terima upah, puji Tuhan. Jadi bukan itu yang kita kejar. Kalau bekerja, orang giat 1 bulan karena dia tahu awal bulan dia pasti gajian. Kalau untuk Tuhan jangan itu motivasinya. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi milik Tuhan, mari kita giat bekerja bagi Tuhan. Mari kita giat melayani Tuhan. Mari kita giat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yakinlah bahwa jerih payah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami sebagai umat kepunyaan-Mu yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dengan harga yang lunas. Biarlah kami menyadari bahwa kami harus giat bekerja bagi Tuhan. Giat bekerja bagi Tuhan dengan apa yang dapat kami lakukan. Giat beribadah, giat berdoa syafaat, giat melayani sesuai dengan talenta kami, giat bersaksi, dan giat juga Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagimu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.